pagi adik-adik kelas Batita dan kelas kecil. Selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan kalau adik-adik dan keluarga di rumah dalam keadaan sehat. Meskipun minggu ini kita belum bisa untuk berkumpul di gereja untuk beribadah bersama-sama, tapi kita tetap semangat ya untuk beribadah, untuk sekolah minggu dari rumah masing-masing. Sekarang, siapa yang sudah siap untuk sekolah minggu? Oke, sekarang Mbak Arin mau dengar suaranya adik-adik dari kelas Batita dan kelas kecil yang sudah siap untuk sekolah minggu. Saat Mbak Arin bilang, kelas Batita dan kelas kecil, adik-adik semua teriak, yes, yes, yes. Oke, siap? Kita coba ya. Kelas Batita dan kelas kecil. Oke, sekali lagi, tambah semangat untuk teriak yes, yes, yes. Oke, kelas Batita dan kelas kecil. Hebat, adik-adik sudah siap untuk sekolah minggu, sudah semangat untuk sekolah minggu. Sekarang kita mau mulai sekolah minggu kita dengan terlebih dahulu membaca ayat hafalan kita dari 2 minggu yang lalu ya. Yuk, kita sama-sama mau mengucapkan ayat hafalan kita. Siap? Matius 21 ayat 9. Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ayat hafalan untuk minggu depan diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 32. Mbak Arin bacakan ya untuk adik-adik. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Yuk, sebelum kita mulai sekolah minggu, kita mau berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Adik-adik ikuti ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau Tuhan masih memberi kami berkat kesehatan sampai saat ini. Tuhan, saat ini kami mau sekolah minggu, kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau bersama-sama bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas berkat Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan kepada kita setiap hari. Kita mau sama-sama memuji Tuhan dengan bernyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan. Bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah
Sekarang coba tangannya semua diangkat ke atas. Sudah? Sekarang Mbak Arin mau tanya, apakah tangan adik-adik sudah dipakai untuk sikap berdoa yang baik dengan melipat tangan? Apakah tangan adik-adik sudah rajin dicuci dengan sabun? Sudah? Wow, hebat! Sekarang Mbak Arin mau tanya lagi, apakah mulut adik-adik sudah dipakai dengan baik, berkata yang baik saat minta tolong? Apakah mulut adik-adik sudah dipakai untuk bernyanyi, memuji Tuhan? Wah, hebat semua! Sekarang kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita sama-sama mau bernyanyi lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Adik-adik, kita sudah sama-sama memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan penuh semangat. Sekarang kita mau siap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sekarang adik-adik duduk yang manis, duduk yang tenang. Kita mau mendengar firman Tuhan, tapi sebelumnya kita sama-sama mau bernyanyi lagu Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Selamat pagi semua. Anak-anak sehat hari ini? Puji Tuhan, kita tetap bersyukur, tetap bersuka cita, biarpun di rumah saja, bermain di rumah, belajar di rumah, nggak apa-apa ya, biar tetap sehat, tetap semangat. Anak-anak, kita mau dengar cerita firman Tuhan hari ini. Sebelumnya, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Ikuti Bu Pras ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan tetap menolong kami untuk kami bisa beribadah minggu ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan cerita tentang kasih Tuhan. Tolonglah kami supaya kami mendengar dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang satu tokoh Alkitab yang bernama Petrus. Siapa yang pernah mendengar nama Petrus? Anak-anak kelas kecil
sudah pernah mendengar nama Petrus? Ada yang tahu siapa dia? Oh iya, Petrus adalah murid Yesus. Petrus adalah salah satu murid Yesus yang dipanggil pertama kali untuk mengikut Yesus. Dulu, sebelum menjadi murid Yesus, Petrus adalah seorang nelayan. Apa itu nelayan? Tahu nelayan itu pekerjaannya apa? Iya, nelayan itu pekerjaannya mencari ikan. Biasanya nelayan mencari ikan dengan menggunakan jala supaya cepat mendapatkan ikan yang banyak. Nah, Petrus adalah salah satu murid yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Dia sangat menyayangi Tuhan Yesus. Dia juga sangat percaya kepada Tuhan Yesus. Pada waktu Petrus dipanggil untuk ikut menjadi murid Yesus, Petrus langsung bersedia. Petrus langsung mau ikut. Dia meninggalkan jalannya, ikut pergi bersama-sama dengan Yesus kemanapun Yesus pergi. Anak-anak, tapi suatu ketika pada saat para prajurit menangkap Yesus untuk disalibkan, Petrus tidak mengakui bahwa dia adalah murid Yesus. Petrus berbohong. Petrus pura-pura nggak kenal. Padahal Petrus kan murid Yesus yang paling dekat. Tetapi kenapa ya Petrus kok tidak mau mengakui kalau dia adalah murid Yesus? Ternyata anak-anak, Petrus takut. Petrus takut kalau ikut ditangkap seperti Yesus. Petrus takut ditangkap oleh para prajurit itu. Sampai dengan Yesus ditangkap, Yesus disalibkan, Yesus mati dikuburkan, Petrus sedih. Di dalam hati dia berkata, kenapa ya kemarin aku tidak mengakui Yesus sebagai guruku? Aku sedih, aku menyesal. Petrus sangat sedih. Petrus merasa menyesal. Kenapa dia tidak mengakui Yesus sebagai gurunya? Padahal yang dia rasakan, Yesus sangat mengasihi dia. Begitupun Petrus sangat sayang kepada Yesus. Bahkan anak-anak, semua orang tahu Petrus itu murid Yesus yang paling dekat. Karena setiap Yesus mengajar dimanapun, Petrus selalu ada bersama-sama dengan Yesus. Penyesalan Petrus begitu menyiksa hatinya. Dia sangat sedih. Sampai suatu hari datang berita gembira. Ada seseorang yang membawa kabar kepada Petrus bahwa Yesus sudah bangkit. Anak-anak ingat cerita minggu lalu yang diceritakan oleh Ibu Pendeta? Ada seorang perempuan, seorang ibu-ibu datang kepada kubur Yesus. Ingat nggak siapa namanya? Yang pagi-pagi sekali datang ke kubur Yesus. Ada yang ingat? Iya betul, namanya Maria Magdalena. Nah, hari itu Petrus mendapatkan kabar gembira, kabar sukacita. Maria Magdalena menceritakan kepada Petrus, membawa kabar sukacita bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus gak ada lagi di kuburnya. Yesus sudah hidup. Wah, senang sekali hati Petrus. Petrus tidak sedih lagi. Dia sudah mendapatkan kabar gembira, kabar sukacita bahwa Tuhan Yesus, Juru Selamatnya itu sudah benar-benar hidup. Tuhan Yesus yang disalibkan, yang mati dan dikuburkan, sudah tidak ada lagi di kuburnya.
Dia sudah bangkit dan hidup. Sejak saat itu, Petrus mendapatkan sukacita penuh untuk terus bersemangat, terus percaya, dan semakin percaya bahwa Yesus Juru Selamatnya itu sudah bangkit. Petrus bercerita kepada orang lain. Setiap bertemu dengan orang banyak, Petrus selalu bercerita bahwa dia memiliki Juru Selamat yang hidup. Dia ingin mengajak orang banyak, orang lain juga percaya bahwa Yesus yang hidup itu adalah Juru Selamat semua orang. Setiap bertemu orang banyak, dia selalu mengungkapkan kegembiraannya. Dia selalu bercerita, hatiku sangat bahagia karena Juru Selamatku sudah hidup. Juru Selamatku sudah bangkit. Dan dia selalu memberi semangat kepada orang banyak untuk juga ikut percaya seperti dia. Ikut percaya kepada Yesus sebagai Juru Selamat mereka. Sejak saat itu, banyak orang mendapatkan cerita. Banyak orang menjadi percaya kepada Yesus sebagai Juru Selamat mereka. Anak-anak, jika tadi kita mendengar cerita tentang Petrus yang percaya kepada Juru Selamatnya, dia juga bercerita kepada orang banyak dan mau mengajak supaya orang banyak juga ikut percaya kepada Yesus sebagai Juru Selamat mereka. Anak-anak juga bisa belajar seperti Petrus yang berani bercerita kepada orang lain. Anak-anak, kita kan juga percaya bahwa Yesus itu Juru Selamat kita. Yesus yang disalibkan, Yesus yang mati dikuburkan, Yesus yang sudah bangkit dan hidup, itu adalah Juru Selamat kita. Anak-anak bisa juga loh bercerita melalui tingkah laku kalian, bercerita melalui sikap kalian. Seperti saat ini, saat anak-anak belum bisa bermain dengan teman-teman, saat anak-anak harus tetap di rumah bersama keluarga, tetap menjadi anak yang baik ya. Untuk anak-anak baik, pasti nurut kepada nasihat orang tua. Sekarang, tetap dengan tinggal di rumah bersama keluarga, anak-anak juga bisa menunjukkan menjadi anak yang baik. Anak yang baik selalu nurut sama orang tua, bisa membantu orang tua. Setiap ada orang tua, mama, papa perlu pertolongan, perlu dibantu, anak-anak juga bisa membantu. Biarpun anak-anak masih kecil, tetap bisa loh membantu orang yang lebih besar. Misalnya, mama perlu dibantu untuk meletakkan sepatu atau sendal pada tempatnya. Mama juga perlu dibantu untuk membawa piring kotor ke dapur. Papa perlu dibantu untuk mengambilkan sapu misalnya. Mungkin kakak juga perlu dibantu untuk bersama-sama membereskan mainan. Anak-anak juga bisa menjadi anak yang baik, anak yang manis dengan bermain sama adik, tidak berebutan. Nah, besok kalau anak-anak sudah bisa bermain dengan teman-teman, anak-anak juga bisa menunjukkan kepada teman-teman bahwa anak-anak menjadi anak yang baik karena percaya bahwa Yesus sudah mengajarkan kebaikan kepada kita. Untuk menjadi anak yang baik, anak-anak bisa tunjukkan kepada teman-teman. Anak-anak suka menolong teman, suka berbagi kepada teman, suka bermain bersama-sama dengan manis. Itu juga menunjukkan bahwa anak-anak adalah anak yang baik,
anak-anak yang memiliki juru selamat yang hidup. Pada saat di sekolah, sebagai anak yang baik, anak-anak juga bisa menunjukkan di sekolah taat kepada Bapak Ibu guru. Di sekolah juga bisa saling membantu kepada teman-temannya. Tidak nakal, tidak usil. Itu juga menunjukkan bahwa anak-anak adalah anak-anak yang baik. Nah, anak-anak, sejak saat ini, setelah kita mendengarkan kebaikan Tuhan, setelah kita mendapatkan contoh dari Petrus untuk terus bersemangat menceritakan kebaikan Tuhan, anak-anak juga bisa selalu bercerita kepada siapapun yang anak-anak temui. Kalau saat ini harus tetap di rumah, coba anak-anak cerita sama mama, sama papa, atau sama kakak. Cerita bahwa Yesus yang disalibkan, Yesus yang mati, dikuburkan, sudah bangkit dan hidup. Semangat terus ya anak-anak untuk tetap menjadi anak yang baik. Nah, kiranya cerita hari ini bisa membuat anak-anak menjadi anak-anak yang semakin baik, anak-anak yang tetap manis dimanapun berada, bersama keluarga atau bersama teman-teman. Oke, tetap semangat ya, biarpun tetap di rumah. Tetap semangat untuk supaya tetap sehat. Oke, baiklah, kita akan tutup cerita kita dan kita akan bersama-sama berdoa. Yuk, lipat tangannya, siap-siap kita mau berdoa. Ditunggu ya, sampai kita mengambil sikap yang manis untuk menghadap Tuhan. Baik anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sudah mendengarkan cerita tentang Petrus yang dengan percayanya berani menceritakan kepada banyak orang dia memiliki juru selamat yang hidup. Tuhan, ajarkan kepada kami anak-anak-Mu ini untuk juga berani menceritakan kepada orang lain bahwa kami juga memiliki Yesus sebagai juru selamat kami yang hidup. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami tetap menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang manis, baik di rumah maupun di tempat bermain, juga di sekolah. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami supaya kami bisa saling membantu satu sama lain. Jika saat ini Tuhan, kami tetap harus di rumah untuk menjaga kesehatan kami, tolonglah kami Tuhan, supaya kami juga mendapatkan sukacita itu, tetap mendapatkan hati yang gembira, supaya kami tetap mendapatkan kesehatan. Kiranya Tuhan juga memberkati mama papa yang mendampingi kami, memberkati semua orang Tuhan yang sedang masing-masing menjaga kesehatannya. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa juga Tuhan kepada setiap orang yang saat ini mungkin sedang sakit. Kiranya Tuhan juga menolong mereka, memberikan kesembuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa bagi para dokter yang merawat pasien yang sakit, juga para perawat di rumah sakit. Tuhan Yesus, tolonglah mereka supaya mereka tetap sehat, supaya mereka tetap bisa menolong pasien-pasien yang sakit. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami ingin supaya kami tetap gembira dan kami ingin supaya kami tetap sehat. Tuhan, tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekarang kita mau bersyukur atas berkat Tuhan dalam hidup kita melalui persembahan. Kita mau mempersembahkan persembahan kita. Nanti persembahan adik-adik bisa dimasukkan ke dalam amplop lalu dititip ke mama papa ya. Kita akan membawa persembahan kita sambil bernyanyi lagu Beri Syukur.
Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Adik-adik, mari kita berdoa dengan bernyanyi persembahan kami. Kita lipat tangan, tutup mata. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Adik-adik, sama seperti Petrus yang dengan penuh semangat mengabarkan berita sukacita kebangkitan Tuhan kepada banyak orang, kita sebagai anak Tuhan yang sudah diselamatkan melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, kita juga harus menjadi anak-anak terang yang selalu melakukan hal baik dimanapun kita berada, di rumah, di sekolah, di gereja, dan kemanapun kita pergi. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan dengan bernyanyi lagu Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Kita nyanyi sekali lagi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Adik-adik, kita sudah selesai sekolah minggu. Kita mau tutup sekolah minggu kita hari ini dengan sama-sama berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Tuhan sudah memberkati kami dalam sekolah minggu hari ini. Kiranya Tuhan menyertai kami dalam semua aktivitas yang akan kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus,
Kami berdoa. Amin. Kita sama-sama mau menerima berkat Tuhan. Kita sama-sama bilang, aku diberkati Allah. Sekali lagi ya. Aku diberkati Allah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, jangan kemana-mana dulu ya. Habis ini kita mau membuat aktivitas yang nanti dibantu Papa dan Mama. Tapi sebelumnya kita mau bersama-sama memuji Tuhan bersama teman-teman sekolah minggu kita melalui video berikut ini. Adik-adik, aktivitas hari ini kita akan membuat kartu cerita Paskah. Kartu ini akan membantu adik-adik untuk belajar menceritakan cerita Paskah atau membantu papa mama untuk menceritakan kembali cerita Paskah untuk adik-adik. Yuk kita lihat isi kartunya. Cerita Paskah. Pada waktu Yesus masuk ke kota Yerusalem, orang banyak mengeluk-elukan Yesus dengan melambaikan daun palem sambil berseru, "Hosana, Hosana." Pada malam sebelum Tuhan Yesus ditangkap, Yesus bersama ke-12 muridnya melakukan perjamuan terakhir dengan makan roti dan minum anggur. Saat Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani, para prajurit menangkap Tuhan Yesus. Lihat, tangan Yesus diikat. Yesus disalib di Bukit Golgota. Yesus rela mati dan dikubur untuk menebus dosa kita semua. Pada hari yang ketiga, pagi-pagi benar, Maria Magdalena mendapati kubur Yesus telah kosong. Hore, Yesus bangkit dan hidup. Nah,
setelah kita buka kartunya, kita akan mendapati bentuk salib yang melambangkan cinta Tuhan kepada kita semua. Yuk kita belajar cara membuatnya. Pertama, kita siapkan 1 lembar kertas A4. Kertas ini akan kita lipat menjadi beberapa bagian. Untuk sisi yang pendek, kita akan melipat menjadi 3 bagian sama besar. Setelah dilipat, bentuknya seperti ini. Lalu, sisi yang panjang, kita akan lipat menjadi 4 bagian sama besar. Pertama kita bagi 2, lalu kita bagi 2 lagi. Setelah kertasnya kita buka, kita sudah bisa melihat ada pola gambar salib. Lalu polanya akan kita gunting dan bagian-bagian yang tidak terpakai akan kita buang. Lalu hasilnya akan seperti ini. Untuk memudahkan kita melipatnya, kita akan kasih nomor di setiap bagiannya. Untuk yang paling kiri, kita akan beri nomor 1. Yang paling kanan, nomor 2. Yang tengah, nomor 3. Lalu yang bawahnya nomor 4. Dan yang paling bawah, nomor 5. Untuk sisi yang paling atas, nanti kita akan kasih tulisan cerita Paskah. Cara melipatnya, yang nomor 5 kita lipat ke atas, lalu kita lipat ke atas lagi, nomor 2 kita lipat ke dalam, lalu nomor 1 kita lipat ke dalam, dan tulisan cerita Paskahnya juga kita lipat ke dalam. Untuk gambarnya, adik-adik bisa minta tolong papa atau mama untuk membantu adik menggambar. Karena Mbak Arin gak terlalu pintar menggambar, Mbak Arin gambar ini pakai cara menjiplak. Jadi nanti kita bisa cari gambar yang sesuai dengan simbol-simbol di setiap bagian di kertas ini. Lalu nanti kita jiplak aja langsung. Atau kalau papa mama bisa langsung gambar, boleh langsung gambar atau bisa cari gambar yang lain. Nah, setelah selesai digambar, nanti adik-adik bisa mewarnai gambar ini. Nah, selamat mencoba dan selamat bercerita.